Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Handayani, CGV Angkatan 9 Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, tugas demonstrasi kontekstual, saya mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri Purwokarang 1 Bapak Purwadi tentang kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Purwadi. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sangat baik. Alhamdulillah, seperti janji kita kemarin ya Pak, saya akan mewawancarai Bapak terkait kasus dilema etika. Langsung saja pertanyaan pertama ya Pak. Ya, oke. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai dilema etika atau rujukan moral melalui kondisi permasalahan itu. Dilihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Melihat skala prioritas, pengamatan yang mana yang telah lebih dahulu harus diselesaikan. Meskipun kadang permasalahan bertentangan dengan hati nurani, sebisa mungkin melihat secara objektif mana yang lebih benar dan lebih baik. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, apa yang menjadi inti permasalahan. Kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara rinci detail masalah. Siapa yang terlibat dan kemungkinan efek dari permasalahan ini. Melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan. Prosedur ini dilakukan bersama tim yang terdiri dari dewan guru dan unsur yang berkaitan. Jadi ada tim ya Pak ya? Ya, Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dilakukan setelah diidentifikasi, dikaji, dan dianalisis mendalam bersama tim sehingga keputusan diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi pimpinan di Kurikulum 1, ada pro dan kontra atas keputusan yang diambil, merupakan tantangan yang harus dihadapi. Keputusan diambil bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi itu. Ya. Oke, mencari kesalahan Iya, ya. Sama-sama menghadapinya ya, cari iya, solusi. solusi. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif. Jadi keputusan tidak ambil sendiri dan seketika memerlukan analisis yang mendalam bersama tim yang selalu dilibatkan dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada tim yang membantu saya. Tim ini dari pendidik dan tenaga pendidikan dan dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan yang berat tidak saya putuskan sendiri, melainkan saya bawa bermasalah dengan tim dan rekan guru agar menemukan solusi yang terbaik dari suatu masalah itu. Sama tim ya Pak? Ya, sama tim, tidak sendiri. Oke. Baiklah, dari semua hal nih yang telah disampaikan oleh Bapak nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sebelum pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi, perlu untuk menganalisis lebih dahulu agar keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kita semua. Jadi itu yang kita lakukan ya sebelum keputusan itu harus dianalisa.
Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya hari ini. Semoga lancar urusannya hari ini. Demikian wawancara saya dengan Kepala SD Negeri Kuliah Kalangan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan lancar tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Handayani, CGB Angkatan 9 Kabupaten Pati. Nah, yang kedua ini saya melakukan wawancara dengan Kepala SD Negeri Kurio Kalangan 02, yaitu Bapak Khairi Abdul Mu'id. Selamat pagi Pak Khairi Abdul Mu'id. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Seperti janji kita kemarin ya Pak, hari ini saya mewawancarai Bapak terkait kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan. Wah, sulit juga ini. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja Nggih. pertanyaan pertama ya Ya, Pak. siap. Nggih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mudah saja Mbak. Ya, kalau dilema etika itu kurang keras ya suara saya ya. Bagaimana, Pak? Ada dua norma yang sama-sama benarnya. Itu sulit sekali itu biasanya. Kemudian kalau rujukan moral itu gampang, norma benar dan salah itu aja. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau saya posisinya sekarang adalah sebagai pelaksana teknis ya. Kepala sekolah itu adalah unit pelaksana teknis. Sehingga kalau ada terjadi dilema etika begitu ya, saya selalu mengacu pada ya dasar hukum yang pertama itu ya. Karena hukum itu dibentuk tentu saja berdasarkan nilai-nilai etis di dalamnya ya, nilai-nilai yang lain juga. Kemudian hukum sendiri itu kalau dua-duanya punya dasar hukum benar, itu saya pilih yang punya apa namanya, yang hierarkinya paling tinggi. Dan yang kedua saya melibatkan banyak pihak, gitu ya. Meskipun kepala sekolah itu selaku pimpinan itu adalah kepala, punya hak prerogatif untuk mengambil keputusan secara sendirian dan dipertanggungjawabkan secara sendirian pula. Tapi zaman sekarang saya punya apa namanya itu pandangan bahwa tidak ada pemimpin yang sukses sendirian, harus kolaboratif baik dengan guru-guru yang lain, dengan komite sekolah, dengan pihak pengawas dan seterusnya. Jadi kita libatkan supaya mendapatkan hasil keputusan yang baik. Ya, berarti melibatkan pihak lain ya Pak, Iya. tim ya Pak ya. Ya, ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Itu tadi ya. Jadi langkah-langkah yang saya ambil itu memahami atau mengidentifikasi masalahnya itu apa. Kemudian saya berusaha mengambil referensi dari fakta-fakta yang ada bagaimana. Kemudian saya minta pandangan dari rekan-rekan guru terutama, bisa jadi apa namanya pengawas ya, atau ketua komite atau anggota komite yang terkait dengan masalah itulah yang kemudian baru saya analisis dan saya putus. Pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kuncinya zaman sekarang itu harus punya dasar referensi yang cukup. Yang kedua harus dialog, jadi memahami apa namanya bagaimana pandangan-pandangan dari pihak-pihak terkait begitu. Kemudian yang jelas harus kita musyawarahkan. Kalau kita musyawarahkan nanti kan
banyak kepala akan semakin banyak apa namanya itu ide-ide baik ya, itu insya Allah. Solusi bersama. Ya, solusi bersama. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, gini, solusi yang terbaik itu kadang-kadang mengandung satu resiko. Resiko itu ya kalau berkaitan dengan orang per orang itu mungkin dianggap kurang adil, karena keadilan itu kan juga kadang-kadang ada yang dilihat sudut pandang seseorang itu subjektif gitu, perbedaan itu ya. Jadi itu tantangannya semacam itu. Jadi kadang-kadang ada resikonya, dan seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dengan segala resiko gitu, kira-kira. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini ya, kalau dilema etis ya, dilema etika ya, itu kalau saya itu tidak terlalu banyak resikonya apa namanya, tapi yang sulit prosesnya memang, karena dua-duanya berbicara pada etik yang benar. Jadi nggak terlalu susah. Kalau sekarang A meskipun harusnya lebih baik B barulah begitu kan nggak salah, karena ada dasarnya sama-sama. Cuma tidak bisa dijadwal kalau seperti itu ya. Tapi harus ya harus diselesaikan secepat-cepatnya begitu, karena dilema etis itu kalau dibiarkan kan nanti malah mengembang, jadi punya akses yang tidak baik. Jadi baguslah diselesaikan secepat-cepatnya begitu, meskipun tentu saja tidak boleh gusah-gusuh. Ya, tetap dianalisis. Iya, ada proses yang tepat, nggak boleh gusah-gusuh, ada analisisnya, ada standar prosesnya, seperti pertimbangan-pertimbangan kelompok dan pribadi, kemudian keadilan, dan seterusnya lah, ya seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya alhamdulillah ya, kita itu sekarang dibantu oleh lingkungan ya. Di sekolah saya alhamdulillah saya itu dilingkupi oleh orang-orang yang baik ya, menurut saya, sehingga banyak membantu kalau ada masalah yang harus saya ambil yang berkaitan dengan dilema etis terutama ya, itu banyak, ada yang ahli agama, ada yang apa gitu. Kemudian yang kedua, saya juga berterima kasih ini sama Google. Nah, itu kalau nggak ada Google, saya cari referensinya banyak, lari ke perpustakaan-perpustakaan yang saya sering banyak membaca bagaimana menyelesaikan masalah tertentu dan dapat petunjuk dari Google. Ya. Nah, seperti itu. Referensi ya Pak? Iya, referensi. Oke Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi ini ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Satu kata tadi yang pernah saya sebutkan, bahwa tidak ada pemimpin yang sukses memimpin organisasinya secara sendirian zaman sekarang terutama. Jadi harus kolaborasi. Begitu kira-kira. Oke, intinya satu kata kolaborasi Kolaborasi, ya Pak ya, ya. bersama-sama supaya mengambil keputusan yang bijak yang Ya, tepat ya bijak. Pak untuk solusi permasalahan ini. Oke Bapak, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Maaf mengganggu karena ini waktunya libur ya, jadi sekolah ini saya mewawancari di rumah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekalian Pas sekolah all in 24 jam. Terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian wawancara saya dengan Bapak Khairi Abdul Muid, Kepala SD Negeri Purwokerto 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.